Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobihatul Munawwaroh Naimata dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam NIM 060403200099. Di sini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme. Apa sih pengertian dari plagiarisme itu? Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal-muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris, plagiarism atau plagiari, serta dalam bahasa Latin plagiarius yang artinya penculik atau penjiplak. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam mencoba memperoleh kredit atau nilai-nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Terdapat jenis-jenis plagiarisme, yaitu 1. Jenis plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. Dari jenis ini dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Yang pertama, plagiat ide. Tipe ini sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Yang kedua yaitu plagiat kata demi kata. Tipe ini serupa dengan Slavic copy yang mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga yaitu plagiat sumber. Tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan tersebut. Yang keempat yaitu plagiat kepengarangan. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misal mengganti cover atau sampul buku milik orang lain dengan mengganti atas nama miliknya tanpa izin. Jenis yang kedua yaitu jenis plagiat berdasarkan kesengajaan. Jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu plagiat sengaja. Adalah plagiat yang secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan menjiplak karya orang lain berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. Yang kedua yaitu plagiat tidak sengaja. Adalah plagiat yang dilakukan oleh seseorang karena ketidaksengajaan, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tersebut dalam mengutip. Jenis yang ketiga yakni jenis plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. Jenis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama plagiat ringan, manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%. Yang kedua yaitu plagiat sedang, yang mempunyai presentasi 30-70% isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dari karya orang lain. Plagiat ini tidak bisa ditoleransi. Jenis yang keempat yakni jenis plagiat berdasarkan pola. Jenis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu plagiarisme total, yaitu tindakan yang dilakukan penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya. Yang kedua yaitu plagiarisme parsial, yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karya sendiri. Yang ketiga yaitu autoplagiasi, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Yang keempat yaitu plagiarisme antar bahasa, yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Jenis yang kelima yakni jenis plagiat berdasarkan penyajian. Jenis ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama plagiarisme verbatim, tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain apa adanya dan memberi kesan bahwa karya tersebut merupakan hasil karya ciptaannya sendiri. Yang kedua yaitu plagiarisme kain perca,
yaitu tindakan dengan mengambil karya orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan rujukan dan menyusunnya menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga kesannya seperti karya sendiri. Yang ketiga yaitu plagiarisme parafrasa. Tindakan plagiasi ini dengan mengubah kalimat dari penulis asli dengan kalimatnya sendiri dan tidak mencantumkan referensi ataupun kutipan. Jadi, selanjutnya plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Tindakan dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekannya lagi dengan kata-katanya sendiri. Dan yang terakhir, plagiarisme struktur gagasan. Tindakan plagiasi dengan mengambil struktur gagasan orang lain, kemudian dituangkan lagi agar terlihat berbeda. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi plagiarisme. Menurut Novanta, terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi plagiarisme, yaitu 1. Penggunaan kosakata. Menganalisis kosakata yang digunakan dalam suatu tugas terhadap penggunaan kosakata sebelumnya dapat membantu menentukan apakah mahasiswa benar-benar telah menulis teks tersebut. Kedua, yaitu perubahan kosakata. Apabila penggunaan kosakata berubah secara signifikan dalam suatu teks, hal ini dapat mengidentifikasi plagiarisme dengan cara copy dan paste. Yang ketiga yaitu teks yang membingungkan. Apabila alur dari suatu teks tidak halus dan tidak konsisten, hal ini mengidentifikasi penulis tidak menulis menggunakan pemikirannya sendiri atau beberapa bagian dari tulisannya bukanlah hasil karyanya. Yang keempat yaitu penggunaan tanda baca. Tidak wajar apabila dua orang penulis menggunakan tanda baca yang persis sama dalam membuat suatu karya tulis. Yang kelima yaitu jumlah kemiripan teks. Pasti ada beberapa kemiripan antara beberapa teks yang menulis dengan topik yang sama seperti nama-nama, istilah-istilah, dan sebagainya. Bagaimanapun tidak wajar bila beberapa teks yang berbeda memiliki kesamaan atau kemiripan teks dalam jumlah yang besar. Yang keenam, kesalahan ejaan yang sama merupakan hal biasa yang sering terjadi bagi seseorang penulis dalam membuat suatu karya tulis. Namun tidak wajar bila beberapa teks yang berbeda memiliki kesalahan yang sama dalam pengejaan atau jumlah ejaan yang sama. Yang ketujuh yaitu distribusi kata-kata. Tidak wajar apabila distribusi penggunaan kata dalam teks yang berbeda memiliki kesamaan. Yang kedelapan yaitu struktur sintaksis teks. Hal ini menunjukkan plagiarisme mungkin saja telah terjadi jika dua teks secara jelas memiliki kesamaan struktur sintaksis. Yang kesembilan yaitu rangkaian-rangkaian yang panjang kata yang sama. Tidak wajar apabila suatu teks yang berbeda memiliki rangkaian atau urutan karakter yang sama. Ke-10, orde kemiripan antar teks. Hal ini bisa mengindikasikan plagiarisme apabila orde kecocokan kata atau frasa antar dua teks sama. Yang ke-11, ketergantungan pada kata atau frase tertentu. Seorang penulis mungkin memilih penggunaan suatu kata atau frase tertentu. Kekonsistenan penggunaan kata-kata tersebut dalam suatu teks yang ditulis oleh orang lain dengan menggunakan kata yang berbeda dapat mengidentifikasikan plagiarisme. Yang ke-12, frekuensi kata. Tidak wajar apabila kata-kata dari dua teks yang berbeda digunakan dengan frekuensi yang sama. Yang ke-13 yaitu keputusan untuk penggunaan kalimat panjang atau kalimat pendek. Tanpa sepengetahuan kita, para penulis tentu memiliki keputusan penggunaan kalimat panjang atau pendek. Yang ke-14, teks yang dapat dibaca. Penggunaan metrik atau ukuran seperti indeks Gunning, Fogg, flash reading, is, formula, atau smoke dapat membantu menentukan suatu skor kemampuan. Tidak wajar apabila penulis yang berbeda akan memiliki skor yang sama. Yang ke-15, referensi yang tidak jelas. Apabila referensi yang muncul dalam suatu teks tetapi tidak terdapat pada daftar pusaka, hal ini dapat mengidentifikasikan plagiarisme cut and paste, di mana penulis tidak menyalin referensinya secara lengkap.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.